Record. Bentar. Bentar. Mama untuk berganti. Oke. Share screen. Wah, masalahnya kan beda. Itu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Ariansa dengan NIM F1E22005 dari kelas R001. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang komunikasi data. Kita masuk saja untuk PPT-nya. Ya, kita di sini akan membahas itu dalam komunikasi data. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi data. Eh, Komunikasi data adalah komunikasi atau proses pengiriman dan penerimaan informasi digital antara dua atau lebih perangkat melalui saluran komunikasi seperti media fisik atau kabel. Komunikasi data sangat penting untuk untuk kemungkinan jaringan komputer, untuk berbagai alat elektronik, dan juga sebagai aplikasi modern. Nah, di sini juga tujuan untuk adanya komunikasi data itu yaitu memungkinkan transfer informasi secara cepat, akurat, dan efisien antara perangkat dan sistem. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar, ada kendala. Oke, kita lanjut. Nah, dalam komunikasi data itu ada juga komponen-komponen utama untuk komunikasi data. Ya, yang pertama itu seperti pengirim atau sender. Nah, dari sender ini perangkat atau entitas yang mengirimkan data, misalnya komputer atau ponsel. Nah, ada juga penerima atau receiver, yaitu perangkat yang menerima data, misalnya dari server atau perangkat lain. Media, ada juga media transmisi, media yang digunakan untuk mentransmisikan data, baik itu kabel, ada juga fiber optik, kabel tembaga, atau kabel WiFi atau satelit. Ada juga protokol. Protokol itu adalah aturan atau standar yang mengatur bagaimana data ditransmisikan dan diterima seperti TS, TCP atau IV atau HTTP. Ada juga data. Nah, kalau data ini informasi yang dikirimkan yang dapat berupa teks, gambar, suara, video, atau sinyal lainnya. Nah, untuk di sebelah kiri ini adalah contoh gambar dari komponen-komponen utama komunikasi data itu slot, transmitter, sistem transmisi, receiver, dan dis destinations. Nah, ini untuk gambarnya workstation dari komputer masuk ke modem, dari modem ke jaringan telepon publik atau nirkabel.
seperti WiFi, satelit, dan kabel. Kita lanjut lagi ke modem. Nah, ada tuh ke server. Ini untuk Scott system, ini the Nation system. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam fungsi data juga ada jenis-jenis komunikasi data. Yaitu jenis-jenisnya ada tiga, yaitu simplex, helpdovels, dan full-duplex. Nah, yang simplex ini komisi data yang hanya bergerak atau bergerak satu arah. Contohnya seperti televisi, yang dimana dia cuma bisa mengirim gambar. Nah, di mana sinyal hanya dikirim dari stasiun ke televisi tanpa adanya umpan balik. Untuk have duplex ini komunikasi data dua arah, tapi tidak disimultan. Contohnya walkie-talkie, di mana satu pihak mengirim data, yang lain menerima secara bergantian. Yang sering digunakan pada PT-PT, walkie-talkie, walkie-talkie, untuk mengirimkan suara, untuk saling berkirim suara. Nah, ini full duplex itu komunikasi dua arah secara simultan. Contohnya telepon, di mana kedua pihak dapat berbicara dan mendengar secara bersamaan dan menjawab bersamaan. Bedanya sama walkie-talkie itu dia cuma bisa kita mengirim suara dan orang itu menjawab. Gitu. Kalau telepon tidak, kita mendengarkan eh, dua arah, dua arah tapi bersamaan. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga protokol komunikasi data. Protokol ini TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini adalah standar untuk komunikasi di jaringan internet yang mengatur bagaimana data dikirimkan dari suatu komputer ke komputer lain. Nah, ada juga HTTP atau HTTPS. Nah, itu protokol komunikasi untuk mentransfer halaman web melalui jaringan internet. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim dan menerima file antara server dan klien. Seperti ke Bluetooth, kita bisa menggunakan Bluetooth. Nah, ada juga protokol Bluetooth. Nah, protokol untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat seperti ponsel dan headset. Seperti kita memakai headset untuk bernyanyi, itu protokol Bluetooth itu dekat. Kalau yang untuk jarak jauh itu traffic control IP sama HTTP atau HTTPS, transfer halaman web. Kalau yang untuk eh, komunikasi jaring internet ya IP. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ini ketiga ini kita ada metode transmisi data, yaitu eh, serial transmisi. Data dikirimkan bit demi bit melalui satu saluran. Contohnya komunikasi melalui port, serial, dan komputer lama. Nah, ada juga paralel transmisi. Data dikirimkan dalam bentuk baik beberapa bit sekaligus melalui banyak saluran secara paralel. Contohnya kondisi data di end komputer atau network data. Ada juga Asynchronous Transmission. Data dikirimkan dalam blok kecil dengan interval waktu tidak tetap. Contohnya komunikasi modem. Ya. Nah, untuk Skoronos ini transmisi data yang dikirimkan terus-menerus dalam aliran yang sinkron. Contohnya komunikasi di jaringan internet. Terus-menerus. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada topologi yang topologi ini dibagi jadi empat, yaitu topologi bus, mesh, star, dan ring. Nah, topologi itu sendiri itu bus itu artinya semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Data ditransmisi sepanjang kabel dan diterima oleh perangkat yang dituju seperti WiFi. Nah, topologi star. Kalau topologi star itu semua perangkat terhubung ke satu hubung atau switch. Data transmisikan melalui hubungan. Nah, ada juga topologi Mars. Setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain. Sangat handal tetapi mahal dan kompleks.
dan ada terpelgiring. Semua perangkat terhubung dalam bentuk eh, lingkaran data mengalir searah atau bolak-balik di sepanjang lingkaran. Kita lanjut. Oke, ini kecepatan dan kualitas transmisi data. Itu kecepatan transmisi data itu dibagi menjadi tiga untuk ada di sini kan. Ada bandwidth, yaitu jumlah data yang dapat ditransfer melalui media komunikasi. Dalam satu waktu, semakin besar bandwidth, semakin cepat transmisi data. Nah, kalau yang kedua ini, let's see, kita itu waktu yang dibutuhkan untuk data sampai dari pengirim penerima. Let's see, yang rendah berarti kondisi lebih cepat. Jitter, variasi dalam waktu pengiriman paket data. Dan juga jitter tinggi bisa menyebabkan gangguan, terutama dalam komunikasi suara atau video. Jitter itu bisa menyebabkan gangguan. Nah, ada juga error rate, tingkat kesalahan selama transmisi data. Diperlukan mekanisme koreksi seperti CRC, yaitu Helix Redundant Checks. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, aplikasi nyata komunikasi data itu di sini ada empat ya, yaitu Internet of Thing atau IT. IoT. Yang kedua itu Computing. Yang ketiga itu IP. Yang keempat itu streaming video dan audio. Nah, oke kita jelaskan ya. Nah, untuk eh, eh, nah kalau untuk IoT ini komunikasi data antar perangkat pintar yang saling terhubung seperti smartphone, smart home, AC, lampu, kamera yang dikendalikan melalui smartphone. Nah, kalau cloud ini penggunaan layanan atau server lah bisa dibilang kan seperti Google Drive di mana data diunggah dan diakses dari berbagai perangkat melalui internet. Kita mengupload data itu di internet. Nah, tapi kita bisa mendownload data itu kembali. Itu namanya cloud computing. Nah, untuk yang itu voice over IP yaitu layanan komputasi suara yang menggunakan protokol internet seperti Skype atau WhatsApp call. Nah, yang ketiga itu streaming video dan audio. Nah, platform seperti Netflix, Spotify menggunakan komunikasi data untuk mengirim konten video atau audio kepada pengguna secara real time. Nah, yang di bawah ini adalah gambar aplikasi nyatanya, yaitu Internet of Night. Nah, itu komunikasi antar perangkat pintar. Untuk smartphone bisa dari smartphone ya. Nah, untuk yang kedua itu cloud. Itulah dia dari HP kita misalkan kita mengupload ke cloud itu disimpan di server dan kita bisa bentuknya lagi. Nah, itu VoP itu. Di VO teknologi itu video call antar orang. Ada itu streaming. Itu streaming. Oke, contohnya ya kita lanjut. Oke. Nah, tantangan dalam komunikasi data itu ada eh, yang penting itu adalah keamanan. Keamanan data. Nah, ancaman seperti peretasan dan kebocoran data memerlukan solusi enkripsi. Nah, itu penting. Enkripsi itu seperti pengamanan. Nah, dan protokol keamanan yang ketat. Keterbatasan bandwidth ketika pengguna banyak, terutama di jaringan yang padat, kualitas transmisi bisa menurun. Kompleksitas protokol, penggunaan banyak protokol memerlukan integrasi yang baik agar sistem dapat bekerja secara efektif. Nah, interferensi sinyal dalam komunikasi nirkabel, interferensi dari perangkat lain atau lingkungan dapat mengurangi kualitas transmisi. Nah, data dari ini juga kita bisa memahami kalau komunikasi data itu eh, eh, keamanan apa tantangannya itu yaitu tentang keamanan, kebocoran data, apalagi kalau misalkan kita itu menyambung kepada jaringan yang padat, itu akan menurunkan eh, apa tuh kan eh, apa tuh bisa kualitas transmisinya menurun. Nah, ini juga.
penggunaan banyak protokol memerlukan integrasi yang lebih baik, sistem bekerja secara efektif, sehingga supaya sistem lebih bekerja secara efektif. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kesimpulan. Dari kesimpulan komunikasi data yang telah saya sampaikan adalah tulang punggung teknologi modern yang dengan aplikasi luas di berbagai bidang, mulai dari IoT hingga cloud computing. Rekomendasi penting untuk memahami protokol yang teknis komunikasi data agar dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal dan mengatasi tantangan yang muncul. Dari semua sini kita memahami bahwa komunikasi data itu sangat penting dan juga mempermudah kita dalam mengirim informasi walau eh, maupun gambar, audio, pesan, nah itu memudahkan kita dan juga banyak tantangan juga dalam hal komunikasi data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.